Eh, pengen bikin konten sih sebenarnya tentang judulnya ekspektasi membuat mental aku yang lemah. Aku ngerasa kayak ekspektasi aku yang tinggi terhadap seseorang tuh terkadang bakal ngerusak diri aku sendiri, bakal ngerusak mental aku sendiri. Ya, jadi di sini aku pengen ngobrol tentang apa arti dari hidup sebenarnya yang kita cari, terutama dari perasaan kita sendiri, perasaan bagaimana kita menjalani hari-hari, bagaimana uh, kesenangan kita hari-hari yang kita lakukan sehari-hari ataupun apapun itu. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain sehari-hari, dan kita sering mempertanyakan, kadang-kadang ya, pertanyakan apa sih arti hidup kita ini, apa sih yang kita cari, dan kita selalu mengharapkan hal yang lebih, terutama dari seseorang kita sayang. Ekspektasi itu membatasi kualitas hidup kita, you know. Di saat kita mau melakukan hal yang kita mau, di saat pasangan kita mau melakukan apa yang ia mau, itu masing-masing. Tapi jika kita berekspektasi lebih terhadap pasangan kita sendiri, itu yang mungkin bisa dibilang salah ya, karena kita membatasi perasaan kita sendiri ke pasangan. Harusnya kita memang sebenarnya membebaskan, tetapi dengan aturan yang benar. Jangan sampai melewatkan hal-hal yang di batas wajar, apalagi tentang yang namanya hubungan ya. Harusnya kalau memang serius, kita lakukan hal yang terbaik untuk pasangan kita. Saling membuat sesuatu yang baik, membuat sesuatu yang positif, membuat vibes di saat bertemu tuh nyaman. Membuat vibes yang ibaratkan kalau hidup kita nih udah kesepian ya, something like that. Sendaknya membuat itu lebih baik gitu ya. Memang kita memang tidak tidak apa ya, memang kita memang tidak boleh menggantungkan apa yang namanya kalau disebut ya, tidak boleh menggantungkan perasaan kita oleh perilaku pasangan kita. Kadang-kadang kan kita suka rada kesel dengan pasangan kita sendiri, tapi ya kadang-kadang juga ada sesuatu yang tidak perlu diomongkan kadang-kadang ya. Jadi ya kita bakalan ngerti sendiri meskipun tidak diomongkan. Oke, gimana caranya agar itu terasa menyenangkan? Aku rasa kita semua tahu gimana caranya untuk membuat kita senang ataupun pasangan kita senang. Jadi kedua belah pihak jadi nyaman dan tidak merasa dirugikan. Dan kalau ngomongin tentang rasa 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 rugi, ya aku rasa mungkin orang yang ngerasa rugi mungkin belum sayang benar ya. Kenapa? Karena orang yang ngerasa rugi ya emang mungkin cuma hubungan biasa, nggak terlalu dalam mungkin cintanya. Kalau orang yang udah nggak ngerasa rugi sama pasangannya sendiri, itu bakal dibilang cinta sejati sih. Gimana caranya tenang ya? Caranya tenang dan tidak membuat diri sendiri tidak nyaman ya. Oke, agar tenang dan tidak membuat diri sendiri tidak nyaman.
kita sebenarnya harus ini ya sama pasangan ya, harus banyak ngobrol tentang gimana kita menghadapi satu sama lain. Misalkan contoh tentang marah-marahan lah, gimana cara cara kita menyelesaikannya. Terus dari segi segi komunikasi juga, baik dari handphone maupun ketemu langsung, mungkin bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi hal-hal yang di luar kemauan kita. Ya, cuman harus lebih dewasa lagi untuk menyikapi hal-hal yang ada, yang terkadang emang terkadang tidak sesuai dengan kemauan kita, Ada hal uh, terkadang kalau orang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia bakal marah karena itu udah tidak bisa dirubah sama dia. Padahal memang itu yang terjadi, maksudnya itu udah takdir gitu. Itu sudah jadi bagian dalam hidup yang harus dilalui, bukan marah-marah or something like that ke pasangan kita sendiri misalnya. Maksudnya biar bisa lebih dewasa tuh kalau masalah, jangan jangan apa ya. Oh ya, jadi masalah tuh harus dipisah sama hubungan yang kita jalani dengan pasangan kita. Misalnya masalah di kantor, jangan dibawa ke rumah, jangan dibawa ke pasangan. Masalah apa jangan dibawa ke pasangan, apalagi tentang yang namanya komunikasi. Komunikasi itu kan penting ya, biar hubungan ini ndak sedih atau biar hubungan ini ndak boring. Dan mungkin menurut aku eh, pasangan yang baik itu ya, kalau masalah apa, kalau masalah tatap muka, dia ndak seharusnya jaim ataupun malu sama orang lain kalau ngelihat. Misalnya intimasi gitu, kayak cuman pegang tangan biasa or something like that. Itu yang bakal memperkuat hubungan sebenarnya, membuat hal-hal tuh menjadi lebih nyaman, lebih rileks, dan nggak ada salahnya gitu untuk membuat diri kita sendiri tuh kayak jadi alay gitu, dilihat orang itu menjadi yang menjijikkan gitu. Enggak, sebenarnya itu yang membuat hubungan erat dan apa ya, erat dan kuat lah, dan mungkin langgeng, karena mereka nggak ada jaim-jaimnya pas ketemu maupun pas on phone ya, di HP ya. Dan itu yang bakal membuat pasangan tuh jadi kuat gitu. Oke, ya gitu, something, sesuatu yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita, yang harus lebih lagi. Kita kan masalah sayang-sayangan kita, perasaan kita sama pasangan kita sendiri harus lebih ditingkatkan lagi, dalam arti ekspresinya harus lebih ekspresif gitu. Kalau orang sayang sama orang kita cintai itu harus lebih ekspresif, jangan pasif gitu. Sama-sama ekspresif itu lebih baik. Kenapa? Karena sama-sama ekspresif tuh apa ya, menunjukkan betapa cintanya kita kepada pasangan kita sendiri. Begitu. Kalau ndak ekspresif, itu bakalan lebih ini ya, bakalan lebih membosankan, sangat boring. Ya, something like that. Apalagi mau diomongin ya, harapan harapan yang berlebih ya.
harapan yang berlebih kita terhadap pasangan juga nggak boleh terlalu. Kita harus juga menghargai pasangan kita meskipun pasangan kita mungkin kayak bocil ya guys ya. Eh, kita diri kita juga sendiri harus lebih introspeksi diri ya, dengan hal-hal yang kita nggak tahu yang benar ataupun yang salah gitu. Terkadang ini ya, terkadang kita ngerasa benar tapi dia ngerasa itu hal yang salah, ya udah ngalah. Salah satu udah harus ada yang ngalah gitu. Nggak boleh dua-duanya menjadi api untuk membuat hal-hal yang nggak penting, hal-hal kecil tuh jadi jadi apa ya, merepotkan gitu. Apalagi oke, cara mengatasi bosan ya sama pasangan sendiri, eh, pakai cara lain atau ketemu sih sebenarnya. Kalau dari handphone tuh kayaknya lebih kurang ini ya, kurang 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 nyes gitu rasanya. Tapi kalau ketemu tuh lebih nyampe gitu bahasa yang kita omongkan. Menyambung yang tadi, kita harus menghargai keputusan apa apa keputusan yang orang kita sayang mau. Apa terkadang ada suatu hal yang ndak perlu diomongkan ya. Misalnya dia mau ini, dia mau itu, terkadang kita harus nurutin. Ndak perlu ditanya, something like that. Ya gitulah. Mencari hobi baru, something like that. Bisa. Pada intinya ya kita berekspektasi ke pasangan kita tuh yang wajar-wajar aja. Kalau pasangan kita ngerti kita, kalau pasangan kita butuh kita, kita ada. Kalau pasangan kita tidak mau mengerti kita, kita coba mengerti dia. Kita coba hal-hal yang baru untuk dieksplor. Misalnya pergi ke tempat yang baru, atau nyari hobi sama-sama yang baru, biar hidup tuh tidak terlalu membosankan. Biar bisa langgeng terus, tidak ngerasa bosan, something like that. Jadi inti dari video ini cuma pengen ngobrol-ngobrol ya sih, tentang hal yang aku pikirkan. Aku juga ada menulis poin-poinnya di sini. Aku bawakan. Apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya poin-poin yang nyambung ya. Oke. Oh iya, berharap kepada pasangan tuh boleh, cuman jangan terlalu berlebih juga sih. Kalau dia juga manusia. Dan apalagi? Uh, oh, aku pengen ngobrol lagi satu. Biasanya orang-orang yang bosan tuh ya sama pasangan sendiri bakal ngelakuin hal-hal bodoh. You know what I'm saying? Kamu ngerti ya maksud aku? Orang yang punya pasangan bakal ngelakuin hal bodoh. Ya, contohnya apa? Selingkuh, jalan sama orang lain. Mungkin itu terasa mengerikan bagi pasangan yang tulus digituin.
Lo jangan membuat hal-hal yang aneh. Untuk hal-hal yang aneh tuh, nope, ndak ada, ndak, kurang bermartabat sih, kurang etis untuk melakukan hal kayak gitu. Karena itu ndak, tidak fair ya sama pasangan kita. Misal kita melakukan hal tersebut ke pasangan kita yang tulus, sangat tidak etis kalau dipikirkan pakai logika. Karena you know, something about private shit, about my family. Yeah, I don't want to talk about it. Just that hal-hal yang membuat kita jijik sebenarnya, orang-orang yang bisa ngelakuin hal kayak gitu. Orang selingkuh tuh menjijikkan ya, munafik menjijikkan. Sendaknya ngomong gitu, apapun yang kita mau, ataupun yang pasangan kita mau, kita sendaknya omong kan. Mau gimana, mau sampai kapan pun tetap diomongin. Kita ngomong terus sampai dia nurut, something like that lah, daripada ngelakukan hal yang ini ya, sampah kayak gitu ya. Selingkuh tuh sampah cuy, kalau boleh dipikirkan. Itu makhluk paling sampah yang pernah ada di muka bumi ya. Oh, ada lagi yang mau diomongkan tentang boring, tentang manusia yang boring. Setiap orang kan beda-beda nih, punya apanya ya, punya sifat, something like that. Karena kebanyakan orang yang nggak banyak ngobrol, kayak aku contohnya, sifatnya boring lah pasti. Nggak ada bahan omongan, something like that, untuk diomongkan sama orang baru terutama. Dan ya banyak orang yang ngejudge untuk, ya saya tidak ramah, saya apa, ya terserah. Tapi kalau mereka juga nggak nyadar diri, kalau mereka juga sebenarnya boring juga sih ya. Ibaratkan kalau di tongkrongan lain juga diomongin betapa boringnya mereka gitu, something like that. So ya, I think that's it ya. Mungkin yang pengen aku obrolin malam ini. Ini udah subuh sih aku nge-recordnya. Ya tentang ekspektasi yang nyambung-nyambung ke pribadi sedikit. Berarti ya, jangan berekspektasi lebih sama pasangan kita sendiri. Ada saatnya kita ikhlas sama sifat pasangan kita gimana gitu. Jadi ya nyadar diri juga sih, soalnya aku juga orangnya boring, so ya masuk akal, masuk akal. Tapi ndak worth it, ndak pantas untuk you know, kesalahan fatal yang bodoh. But ya, thanks. Good night, Villa.